Coba deh Anda bayangkan ini. Anda seorang kepala sekolah, sudah mengabdi puluhan tahun. Tiba-tiba hidup Anda jungkir balik. Anda dituduh melakukan pungutan liar, sempat ditahan, dan puncaknya dipecat secara tidak hormat. Karir, reputasi, semuanya hancur. Habis. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan? Nah, bagi dua orang guru di Luwu Utara Sulawesi Selatan, jawabannya adalah berjuang dan gak tanggung-tanggung sampai ke tingkat paling tinggi. Betul. Dan hari ini, dari tumpukan berita yang kita punya, kita akan coba urai kisah Rasnal dan Abdul Muiz ini. Ini bukan sekedar cerita hukum loh, tapi tentang bagaimana solidaritas komunitas itu bisa jadi kekuatan yang luar biasa. Iya kan? Kita akan lihat perjalanannya. Dari tuduhan yang menjatuhkan, dukungan rekan-rekan guru yang militan, sampai, yaitu, intervensi langsung dari presiden yang membalikkan nasib mereka. Betul sekali. Misi kita kali ini adalah untuk benar-benar paham apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa kasus yang akarnya dari uang, cuma Rp20.000 per bulan ini bisa jadi begitu besar. Jadi bola salju ya? Dan yang terpenting, kita akan temukan satu kata kunci yang ternyata bukan cuma soal teknis hukum, tapi ini soal pemulihan kehormatan. Oke, jadi mari kita mulai dari akarnya. Semua ini kan berawal dari niat yang kelihatannya sangat mulia ya. Betul. Ada sumbangan sukarela Rp20.000 sebulan dari orang tua murid. Tujuannya untuk bantu insentif guru honorer. Di telinga saya, itu terdengar seperti gotong royong inisiatif yang bagus. Kok bisa jadi kasus pidana? Nah, disinilah benturan antara niat baik di lapangan dengan aturan birokrasi yang kaku itu terjadi. Inisiatif ini dilaporkan oleh sebuah LSM sebagai dugaan pungli, pungutan liar. Pungli. Dan pungli ini kan pada dasarnya adalah semua jenis pungutan oleh aparat atau pejabat yang nggak punya dasar hukum yang jelas. Jadi apa yang di komunitas sekolah dilihat sebagai gotong royong, oleh sistem langsung dibaca sebagai potensi pelanggaran. Wah, beda banget ya sudut pandangnya. Dari membantu jadi melanggar. Lantas apa yang terjadi setelah laporan itu masuk? Prosesnya berjalan sangat cepat dan keras. Rasnal yang waktu itu menjabat Kepala Sekolah SMAN 1 Luwu Utara dan Abdul Muiz, Bendahara Komite, itu langsung ditetapkan sebagai tersangka. Langsung tersangka. Betul, mereka bahkan sempat merasakan ditahan. Puncaknya, dan ini yang paling menghancurkan, adalah keluarnya surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat. PTDH. Atau PTDH dari Gubernur Sulawesi Selatan. PTDH itu bukan sekedar dipecat kan? Ini seperti cap merah seumur hidup untuk seorang ASN. Tepat. Pukul sekali. Tepat. PTDH itu adalah vonis terberat dalam administrasi kepegawaian. Ini adalah akhir yang memalukan bagi seorang abdi negara. Di titik ini, secara logis, cerita mereka seharusnya sudah tamat. Harusnya ya. Tapi ternyata, ini baru permulaan. Nah, ini bagian yang menurut saya luar biasa. Di saat sistem dan hukum seolah sudah menghakimi mereka, justru orang-orang terdekat, komunitas mereka yang bergerak. Saya penasaran kenapa rekan-rekan guru ini bisa begitu yakin kalau keduanya tidak bersalah. Biasanya kan dalam kasus seperti ini, orang cenderung jaga jarak ya, takut ikut terseret. Karena reputasi dan karakter itu tidak bisa bohong. Dari sumber yang kita punya, ada kesaksian yang sangat kuat dari rekan guru mereka. Namanya Isnandar. Dia menggambarkan Abdul Muiz itu bukan sekedar rekan kerja. Oh ya? Dia bilang Pak Muiz ini orangnya sangat baik, royal, dan motivator ulung. Bahkan ada detail yang sangat personal dan menyentuh. Apa tuh? Para guru honorer yang notabene dibantu oleh sumbangan itu memanggil Abdul Muiz dengan sebutan ayah. Ayah? Wow. Alasannya sederhana. Karena beliau sering sekali membantu mereka secara personal. Misalnya, kalau ada guru honorer yang kehabisan uang bensin, ya beliau yang bantu. Panggilan ayah itu kan tidak bisa dibeli atau dipaksakan. Itu respek yang tumbuh dari tindakan nyata sehari-hari. Wow, panggilan ayah itu benar-benar mengatakan segalanya tentang karakter seseorang ya. Itu menunjukkan hubungan yang jauh lebih dalam dari sekedar profesional. Lalu bagaimana dengan Rasnal, sang kepala sekolah? Rasnal digambarkan sebagai sosok yang tegas, baik, dan perhatian. Kombinasi karakter keduanya inilah yang menjadi fondasi kenapa solidaritas itu begitu kokoh. Jadi bukan cuma satu orang? Bukan. Dan dukungan ini bukan cuma omongan atau dukungan moral di grup WhatsApp loh. Ini dukungan yang sangat nyata dan material. Para guru di SMA 1 Luwu Utara itu sampai patungan. Patungan? Sampai terkumpul berapa?
Mereka berhasil mengumpulkan dana sebesar 23 juta rupiah. 23 juta. Coba kita renungkan sejenak. 23 juta rupiah dari kantong para guru yang kita tahu sendiri pendapatannya seringkali tidak seberapa. Ini bukan lagi soal pertemanan. Ini sudah soal keyakinan dan pengorbanan. Gila sih, itu level solidaritas yang luar biasa. Uang sebanyak itu dipakai untuk apa? Uang itu dipakai untuk membiayai akomodasi para saksi yang harus bolak-balik ke Makassar untuk memberikan kesaksian di sidang. Oh, untuk biaya saksi. Betul. Seperti kata Isnandar dalam kutipannya yang sangat kuat, dan saya rasa ini inti dari semuanya. Tidak mungkin guru-guru mau mengeluarkan uang untuk membantu kalau Pak Rasnal dan Pak Muiz bukan orang baik. Solidaritas mereka diukur dengan rupiah yang mereka keluarkan dari dompet sendiri. Solidaritas yang teruji ini kemudian membesarkan, ini bukan lagi cuma gerakan internal sekolah. Betul. Aksi patungan itu seolah menyalakan api yang lebih besar. Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI Luwu Utara, langsung turun tangan. Mereka menggelar unjuk rasa, membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi, sampai ke DPRD Sulawesi Selatan. Oke. Tapi mereka merasa semua itu belum cukup. Mereka butuh sebuah gebrakan, Dan gebrakan itu adalah pergi ke Jakarta. tepat. Ini adalah langkah yang paling nekat sekaligus paling berani. Pada tanggal 12 November 2025, Rasnal dan Abdul Muiz, didampingi oleh PGRI, memutuskan untuk berangkat ke Jakarta. Tujuannya satu, menemui Presiden Prabowo secara langsung. Itu kan sebuah lompatan yang luar biasa, melewati gubernur, melewati menteri, langsung ke pucuk pimpinan tertinggi negara. Iya, Apa yang membuat mereka seyakin itu langkah ini bakal berhasil? Bukankah risikonya sangat besar? Bisa saja mereka tidak diterima dan pulang dengan tangan hampa. saya rasa ini adalah cerminan dari keputusasaan, sekaligus keyakinan yang luar biasa. Mereka mungkin merasa sudah membentur tembok birokrasi di daerah. Mentok ya? Satu-satunya jalan yang tersisa adalah jalan yang paling tidak mungkin. Mereka mempertaruhkan segalanya pada satu pertemuan itu. Dan ternyata, pertaruhan mereka terbayar. Pertemuan dengan presiden itu membuahkan hasil. Status ASN mereka disetujui untuk dipulihkan. Tapi disinilah ada satu detail yang sangat penting, yang kalau kita lewatkan, kita akan kehilangan inti dari perjuangan mereka. Ini bukan cuma soal dapat pekerjaan kembali. Benar sekali. Ada satu detail linguistik dan hukum yang dijelaskan oleh anggota DPRD Sulsel, Marjono, yang menjadi kunci dari segalanya. Kata yang digunakan untuk pemulihan status mereka adalah rehabilitasi, bukan grasi. Rehabilitasi bukan grasi. Sekilas terdengar mirip ya, sama-sama pemulihan. Tapi apa bedanya dan kenapa ini menjadi sangat krusial bagi mereka? Bedanya fundamental. Kalau mereka meminta atau menerima grasi, itu artinya pengampunan. Dan pengampunan diberikan kepada orang yang bersalah. Ah, Jadi, secara implisit, grasi berarti mereka mengakui, ya kami salah, mohon ampuni kami. Padahal sejak awal, mereka dan seluruh komunitas yang mendukungnya berteriak bahwa mereka tidak bersalah. Niat mereka baik. saya paham sekarang. Jadi, kalau mereka menerima grasi, itu sama saja dengan membenarkan tuduhan pungli itu, meskipun mereka dibebaskan. Lalu rehabilitasi artinya apa? Rehabilitasi artinya memulihkan nama baik, kehormatan, hak, dan kedudukan seseorang ke kondisi semula. Seolah-olah peristiwa hukum itu tidak pernah terjadi. Seperti di riset. Betul. Ini adalah pernyataan dari negara bahwa mereka dianggap tidak pernah bersalah sejak awal. Ini bukan tentang memaafkan sebuah kesalahan, tapi tentang mengoreksi sebuah kekeliruan. Jadi pilihan kata ini bukan sekedar teknis, ini adalah penegasan moral. Perjuangan mereka adalah untuk kehormatan, bukan sekedar pengampunan. Jadi, setelah Presiden memberi lampu hijau untuk rehabilitasi, prosesnya langsung lancar. Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan kan untuk memutar balik mesin birokrasi yang sudah berjalan? Tentu saja tidak. Tapi keputusan dari puncak itu menjadi pemicu yang sangat kuat. Mesin birokrasi yang tadinya bergerak untuk memecat mereka, sekarang harus berputar balik dengan cepat. Harus ikut perintah atasan ya? Betul. Badan Kepegawaian Negara, BKN, langsung menerbitkan surat pembatalan dasar teknis pemecatan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, juga bergerak cepat berkoordinasi. Akhirnya SK pengaktifan kembali itu ditandatangani oleh gubernur. Dan yang tidak kalah penting tentu saja hak-hak finansial mereka yang selama ini tertahan. Sumber yang Anda bagikan bahkan merinci angkanya dengan cukup detail ya. Ya, dan rincian ini penting untuk menunjukkan betapa besar dampak nyata dari kasus ini bagi kehidupan mereka.
Seluruh gaji, tunjangan, tunjangan hari raya atau THR, dan gaji ke-13 yang sempat ditahan, semuanya akan dibayarkan kembali. Semuanya. Untuk Abdul Muiz, total yang akan diterima itu sekitar 38,8 juta rupiah. Sementara untuk Rasnal sebagai kepala sekolah, angkanya pasti lebih besar lagi. Betul, Rasnal akan menerima total sekitar 149,4 juta rupiah. Angka ini terdiri dari banyak komponen, mulai dari gaji pokok, tambahan penghasilan pegawai TPP, dari Profim sampai tunjangan profesi guru TPG dari pemerintah pusat. Banyak sekali ya komponennya. Ini bukan bonus, ini adalah pengembalian hak yang seharusnya mereka terima jika kasus ini tidak pernah terjadi. Puncak dari semua perjalanan panjang, melelahkan, dan penuh emosi ini akhirnya tiba juga. Tepat hari ini, Senin 17 November 2025. Momen yang pastinya sangat mereka tunggu. Momen kemenangan. Rasnal dan Abdul Muiz datang langsung ke kantor Gubernur Sulsel. Sumber kita menggambarkan suasana saat itu dengan sangat jelas. Mereka berdua tersenyum lega saat menerima SK pengaktifan kembali itu. Pastinya. Bahkan ada detail visual yang sangat simbolis. Mereka keluar dari kantor gubernur sambil menggandeng SK tersebut. Seolah-olah mereka sedang memegang trofi kemenangan setelah pertarungan yang panjang. Ada kutipan dari Rasnal setelah menerima SK itu yang menurut saya sangat merangkum seluruh semangat dari kisah ini. Ya, sebuah pernyataan yang singkat, sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Dia hanya berkata, "Insya Allah, saya siap kembali mengajar atas perintah pimpinan." Sesederhana itu. Coba bayangkan, setelah semua drama ini, tuduhan, penahanan, pemecatan, perjuangan sampai ke istana presiden, fokusnya langsung kembali ke esensi profesinya, ruang kelas dan para murid. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kisah Rasnal dan Abdul Muiz ini benar-benar sebuah roller coaster. Dari tuduhan pungutan liar, pemecatan yang mencoreng nama baik, hingga akhirnya dipulihkan langsung oleh presiden. Ini adalah pelajaran tentang keteguhan, tentang betapa dahsyatnya kekuatan solidaritas komunitas, dan tentang pentingnya memperjuangkan kehormatan, bukan sekedar pekerjaan. Ini juga menjadi cermin yang sangat jelas tentang bagaimana sistem kita terkadang bisa begitu kaku dalam menafsirkan niat. Sesuatu yang dimulai dari semangat gotong royong untuk menolong sesama guru, diproses oleh mesin birokrasi sebagai sebuah pelanggaran serius. Benar. Kasus ini menunjukkan betapa berbahayanya ketika aturan yang hitam putih diterapkan tanpa melihat konteks dan niat baik di baliknya. Dan ini meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Seluruh kisah dramatis ini dari Luwu Utara sampai ke Istana Presiden berawal dari satu hal sederhana. Sumbangan Rp20.000 untuk membantu guru honorer. Rp20.000? Pertanyaannya sekarang adalah, di mana sebenarnya garis batas antara inisiatif tulus komunitas untuk saling membantu dan apa yang dianggap oleh sistem sebagai pungutan liar? Dan yang lebih penting, apa yang harus diubah agar sistem itu sendiri bisa lebih bijak membedakannya tanpa harus selalu menunggu intervensi dari tingkat tertinggi? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.